Kualitas udara di Provinsi Jambi kembali masuk kategori tidak sehat. Akibat kemarau panjang, 5 hektar lahan pertanian di Kabupaten Saralangun gagal panen. Akibat hilang kendali, 1 unit mobil off-road tabrak penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 16 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, hingga awal Oktober 2023, kasus karhutla di Tanjabtim mencapai 19,5 hektar. Luasan lahan terbakar terjadi di Kecamatan Sadu. Karhutla kembali marak terjadi di Kabupaten Tanjabtim. Berdasarkan data BPBD Tanjabtim, 23 kejadian karhutla terjadi hingga awal Oktober 2023. Dengan luas lahan terbakar mencapai 46,25 hektar yang berasal dari vegetasi gambut dan mineral. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan banyaknya kejadian karhutla dipengaruhi fenomena El Nino. Jumlah kasus karhutla pada tahun ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 hanya 2 kasus, dengan luasan lahan yang terbakar hanya 4 hektar. Luasan lahan karhutla itu terjadi di 7 dari 11 kecamatan yang terdampak. 7 kecamatan itu yakni Nipah Panjang, Geragai, Dendang, Rantau Rasau, Muara Sabak Barat, Bendahara Ulu, dan Sadu. Data yang kami himpun dari semua wilayah kecamatan itu sudah ada 23 kasus. Dari 23 kasus itu dengan total luasan yang sudah kami himpun, kami rekap itu ada sebesar 46,25 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, pertama Sadu, terus di Berbak, terus kecamatan Rantau Rasau, Geragai, terus Bendahara Ulu. Helmi Agustinus menambahkan, meningkatnya kejadian karhutla itu membuat status siaga darurat karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperpanjang hingga 1 bulan ke depan atau hingga 30 November mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi terus memberikan efek jera kepada para pelaku pembakar hutan dan lahan. Sudah belasan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan. Salah satunya penegakan hukum terhadap orang yang sengaja membakar lahan. Hingga awal Oktober 2023, polisi mencatat adanya 14 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari belasan laporan kasus tersebut, polisi menangkap 12 orang sebagai tersangka karena terbukti membakar lahan. Aksi para tersangka itu menyebabkan sekitar 20 hektar area lahan terbakar. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sengaja membakar untuk mempercepat dan mempermudah membuka lahan. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, 12 tersangka itu tengah menjalani proses hukum. Polisi tidak segan-segan menindak para pelaku yang sengaja membakar hutan di Provinsi Jambi. Sampai saat ini di Polda Jambi dan jajaran telah memproses 12 orang tersangka yang dapat dibuktikan bahwa mereka melakukan secara sengaja membakar hutan dan lahan yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini terus kita lakukan sebagai upaya mendidik masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Mengantisipasi bencana kabut asap akibat karhutla, polisi minta agar masyarakat melestarikan hutan dan tidak membakar lahan dengan cara dibakar. Hingga saat ini, ada sekitar 1.157 hektar area hutan dan lahan terbakar. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Jambi. Kabut asap itu membuat kualitas udara kembali memburuk atau tidak sehat, dengan partikulat 162 mikrogram per meter kubik.
Kabut asap kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti kota Jambi. Kabut asap terlihat pekat pada pagi dan sore hari. Berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi, kualitas udara di kota Jambi pada Senin pagi tadi sangat tidak sehat, berada di angka partikulat 162 mikrogram per meter kubik. Koordinator Informasi dan Data BMKG Provinsi Jambi Anissa Fauziah mengatakan, pada siang hari kabut asap mulai pudar karena adanya pergerakan angin yang cukup kencang. Ini terpantau konsentrasi PM2,5 itu 162 mikrogram per meter kubik, yang artinya sangat tidak sehat gitu. Kemudian untuk visibility di wilayah Bandara Sultan Taha tadi pagi jam 7.30 sempat mengalami drop gitu sekitar 800 meter, tapi alhamdulillah sekarang pada jam 9, jam 10 sudah mulai naik lagi, artinya visibility sudah mulai beranjak meningkat lagi gitu dengan adanya angin yang lebih kencang, kemudian sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Anissa Fauziah memprediksi kabut asap di kota Jambi akan hilang setelah turun hujan, sehingga udara menjadi bersih dan sehat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kualitas udara di Provinsi Jambi kembali masuk kategori tidak sehat. Pemerintah Provinsi Jambi mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara dalam beberapa hari ke depan jika bencana karhutla belum juga terselesaikan. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, potensi peningkatan polusi udara sudah mulai terjadi sejak Sabtu 14 Oktober 2023 dan kembali berlanjut pada hari Minggu 15 Oktober kemarin. Berdasarkan data ISPU KLHK, Provinsi Jambi berada di angka lebih dari 100 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Kepala DLH Provinsi Jambi Varial Adi Putra mengatakan, polusi udara dari wilayah Sumsel diperkirakan masih akan terus berdampak ke Provinsi Jambi akibat hembusan angin dari arah tenggara. Menyikapi hal tersebut, selain terus memantau kondisi yang terjadi, DLH meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi kembali memburuknya kualitas udara. Masyarakat terus diimbau untuk menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi anak-anak dan lansia agar terhindar dari ispa. Dari data KLHK, arah angin yang disajikan oleh data dari KLHK itu, arah anginnya dari Sumatera Selatan ke Jambi itu loh. Sedangkan posisi di Sumatera Selatan sekarang ini, itu posisinya merah sudah. Di level jam 8 tadi di level 249. Dan ini penurunan kualitas udara yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kita mengkhawatirkan berdampaknya ke Provinsi Jambi karena tiupan angin ini gitu. Nanti saya perlihatkan posisinya seperti apa nanti. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Sepanjang kebakaran terus berlanjut akan tetap seperti ini. Kenapa kita pantau di Sumatera Selatan? Karena tiupan angin ini ngarah ke kita gitu. Kita juga harus mengantisipasi. Berdasarkan data ISPU KLHK, kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi pada 16 Oktober 2023 pagi berada di angka 128 atau masuk pada kategori yang tidak sehat khususnya pada parameter PM2,5. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara pelajar SLTP di Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam Duta Promosi Wisata mengeluhkan semakin menebalnya kabut asap. Para pelajar itu minta Dinas Pendidikan agar memberlakukan belajar daring untuk sekolah jenjang TK, PAUD, SD, serta SMP. Meski kabut asap sempat hilang dan kualitas udara kembali bersih, namun saat ini kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Sarolangun kembali pekat. Kondisi ini membuat jarak pandang kembali terganggu. Selain itu, kabut asap juga membuat mata menjadi perih dan mengganggu kesehatan. Kembali menebalnya kabut asap itu membuat para pelajar khususnya Duta Promosi Wisata prihatin. Para pelajar berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi untuk memberlakukan kembali belajar daring. Belajar daring atau online dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kualitas udara di luar ruangan yang tidak sehat atau berada di level kuning. Harap bahwa Dinas Pendidikan dapat
Ini sejak berapa lama ini pekat ini? Sudah seminggu lebih. Kemarin kamu libur? Sekolah. Iya Pak, soalnya makin parah. Diharap libur? Para pelajar berharap bencana kabut asap segera berakhir, sehingga para pelajar dapat sekolah dan beraktivitas di luar ruangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, 5 hektar lahan pertanian kelompok tani Batang Sindai, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun gagal panen. Bibit padi yang disiapkan untuk lahan pertanian mulai mati dan layu. Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sarolangun, berdampak terhadap mengeringnya lahan pertanian. Seperti lahan sawah milik kelompok tani Batang Sindai yang berada di RT 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Mengeringnya lahan pertanian yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat bibit padi yang terlanjur disemai mulai layu dan mati. Salah seorang petani Batang Sindai, Ishak, mengatakan kekeringan ini telah terjadi sejak sekitar 3 bulan lalu. Meski sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang, namun hujan yang turun tak lagi mampu membasahi lahan sawah yang mulai mengering. Sawah itu kalau lebih kurang 5 hektar kalau nggak salah. Inilah berapa lama nih kering ini? Lebih kurang hampir 3 bulan lah, ada lah dalam 3 bulan itu hujan sekali-sekali kan. Mendekati 3 bulan. Ishak menambahkan, meski di sejumlah lahan pertanian memiliki sumur resapan dan mesin pompa air, namun pasokan air yang ada di sumur tidak mencukupi untuk kebutuhan padi sawah. Akibat kekeringan ini, para petani mengaku mengalami kerugian yang cukup besar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, BPBD Batanghari telah menerima laporan adanya warga yang mengalami krisis air bersih. Upaya penyaluran air bersih ini masih dikoordinasikan BPBD dengan pihak Perumda Tirta Batanghari. Krisis air bersih di Batanghari mulai menjadi perhatian. Hal itu dikarenakan sudah adanya laporan yang diterima oleh Pemkab Batanghari terkait dampak musim kemarau yang terjadi saat ini. Ada 2 desa, yakni Desa Bungku dan Desa Pompa Air di Kecamatan Bajubang yang mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Bebi Andihara, mengatakan, meski laporan hanya sebatas lisan, namun hal itu menjadi atensi untuk menyalurkan air bersih kepada warga di 2 desa tersebut. BPBD Batanghari saat ini telah berkoordinasi dengan Perumda Tirta Batanghari untuk mendistribusikan bantuan air bersih. Yang kita terima beberapa kecamatan yang telah mengalami kekeringan parah ya. Yang pertama adalah di daerah Bajubang, di Desa Pompa Air dan di Desa Bungku. Mereka sudah kita surati PDAM untuk memberikan bantuan air bersih. Bebi Andihara mengimbau masyarakat maupun pemerintah desa yang kesulitan air bersih segera menyampaikan laporan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari. Laporan masyarakat itu diperlukan sebagai tindak lanjut dalam penyaluran air bersih. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Kekeringan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir berdampak terhadap mengeringnya sumber air warga. Di Desa Sarangburung, Moro Jambi, warga terpaksa menggunakan air Sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-hari. Warga di Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, belakangan ini terpaksa menggunakan air Sungai Batanghari untuk memenuhi kebutuhan air. Meski air sungai keruh, namun warga tetap menggunakan air sungai untuk mencuci peralatan masak dan pakaian, serta untuk mandi. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan minum, warga terpaksa membeli dan mengharapkan bantuan air bersih dari pemerintah. Kira 1 minggu lebih lah. Kalau ibu ini sudah hampir 1 bulan. Kalau kami sumurnya baru sekitar 1 minggu. Minta bantuan air bersih untuk sementara, kalau bisa ditambahin sumur supaya supaya masyarakat di sini mendapatkan air yang bersih. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Selama musim kemarau, BPBD Muaro Jambi telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak di sejumlah desa. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya bedeng 5 pintu di Kecamatan Jambi Timur hangus di lahap si jago merah. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Batanghari tengah memverifikasi administrasi penggantian dokumen caleg. KPU Batanghari meyakini tahapan verifikasi akan selesai tepat waktu. Meski tahapan pengajuan penggantian caleg telah tutup beberapa waktu lalu, namun KPU Batanghari belum dapat memastikan semua dokumen pengganti lolos atau memenuhi syarat. Ada beberapa hal yang perlu diteliti terkait kebenaran dari 18 dokumen caleg pengganti. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, nantinya hasil verifikasi administrasi yang dapat menyatakan dokumen caleg pengganti memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Jika terdapat dokumen caleg yang tidak lengkap, maka tidak ada lagi peluang dari peserta pemilu untuk melakukan perbaikan maupun penggantian komposisi caleg. Kalau untuk tahapan ini tidak makan waktu lama karena memang termin yang kita lakukan calon yang kemarin fokus kita itu calon yang kemarin melakukan pengunduran diri, kita akan cek kembali berkas SK pemberhentian dan kemudian calon yang diganti ini. Muhammad Nuh meyakini proses verifikasi dokumen pengganti caleg tidak akan memakan waktu yang lama. Nantinya hasil verifikasi akan disampaikan secara terbuka kepada partai politik. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Menyukseskan gelaran pemilu tahun 2024, TVRI Stasiun Jambi membuat beberapa program acara baru khusus pemilu. Salah satunya program talk show Pilihan Rakyat dengan tema Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas yang disiarkan secara langsung pada Minggu malam. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Stasiun Jambi memiliki kewajiban memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk informasi terkait pelaksanaan pemilu 2024. Beberapa program acara terkait pemilu disiarkan, salah satunya program acara Pilihan Rakyat yang disiarkan secara langsung pada Minggu malam. Program acara dalam bentuk talk show ini mengangkat tema Pemilih Cerdas Pemilu Berkualitas. Kepala TVRI Stasiun Jambi Raden Sarjono mengatakan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait tahapan-tahapan pemilu sangat penting, mengingat peran serta masyarakat dalam pemilu masih cukup rendah, yakni 60%. TVRI Stasiun Jambi berkomitmen untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu 2024 melalui siaran berita dan non-berita dengan konten yang mampu meningkatkan partisipasi pemilih, memberikan informasi yang benar dan jelas, mendidik dan mencerdaskan sehingga pemilih memiliki pola pemikiran yang kritis, analitis, serta komprehensif. Sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin, pengamat politik Bahren Nurdin, akademisi Nuraida Fitri Habi, dan tokoh pemuda dan seniman Jambi Ismet. Lembaga penyiaran publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mempunyai kewajiban dan peran. TVRI harus memberikan informasi yang benar, bebas, hoax, netral, tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok. Sosialisasi ini juga diikuti perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Yazid Santoso, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat kesadaran masyarakat Kota Sungai Penuh untuk mengurus dokumen kependudukan masih rendah. Masyarakat diminta untuk segera melengkapi dokumen kependudukan, terutama menjelang pemilihan umum tahun 2024. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Deka Musrizal mengatakan, untuk kesadaran masyarakat di dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga maupun yang lainnya masih sangat rendah.
Pihaknya mencatat untuk tingkat kesadaran masyarakat di dalam mengurus dokumen kependudukan baru mencapai 60% dari jumlah penduduk Kota Sungai Penuh. Penyebab masih kurangnya kesadaran masyarakat di dalam mengurus dokumen kependudukan ini antara lain adanya kesibukan masyarakat seperti bekerja di kebun maupun di sawah. Ya, karena dari kepengurusan admin itu setiap warga kan wajib mengurus admin. Jadi karena faktor masyarakat kita Kota Sungai Penuh lah khususnya mereka tingkat ekonominya agak menengah ke bawah dan juga mereka juga banyak berkebun, bertani sehingga mereka agak kurang waktu dalam mengurus administrasi kependudukan langsung ke kantor catatan sipil Kota Sungai Penuh. Dekamus Rizal mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh agar mendatangi kantor Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh untuk mengurus dokumen kependudukan terlebih menjelang pemilu tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, bedeng 5 pintu di Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi hangus terbakar. Kobaran api cepat membakar bangunan yang atapnya terbuat dari material kayu. Kobaran api melambung tinggi di bedeng 5 pintu di kawasan RT 01, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin siang. Api meluluh lantahkan bangunan bedeng yang atapnya terbuat dari material kayu. Warga berjibaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Menurut warga, api bersumber dari dapur salah satu rumah. Api dari mana, Pak, awalnya, Pak? Dari dapur orang itu. Rumah siapa, Pak? Saya tahu rumah yang nomor 2 di sini. Itu, Pak, ya? Sudah ini kan ada bilang. Aku keluar, tengok api aja sih. Aku kecil, ada. Api di belakang. Dinas Damkar Kota Jambi menurunkan 9 armada damkar. Petugas langsung berupaya memadamkan api. Petugas bahkan menerobos api lantaran awalnya beredar informasi ada seorang warga yang terjebak. Namun setelah ditelusuri, warga tersebut telah dievakuasi. Api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam. Menurut pemeriksaan, api bersumber dari kipas angin yang ditinggal pergi. Kipas angin yang tidak dicabut oleh rumah yang ditinggalkan dan terjadi ledakan karena ada kompor gas di belakang dari api tersebut. Ada 4 tabung gas yang meledak dan ditambah lagi dengan untung tidak ada korban jiwa. Dan ini kami sampaikan juga bahwasanya sering terjadi kipas angin yang tidak dicabut. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, polisi masih memasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Satu unit mobil off-road yang tengah mengikuti lomba Federasi Off-road Indonesia atau YOF di Kabupaten Muaro Jambi hilang kendali dan menabrak penonton. Belasan orang dilarikan ke rumah sakit akibat insiden itu. Insiden saat satu unit mobil off-road hilang kendali dan menabrak sejumlah penonton pada kegiatan Federasi Off-road Indonesia atau IOF di Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam video amatir memperlihatkan mobil off-road yang dikemudikan off-road dari Sumatera Selatan itu hilang kendali dan menabrak kerumunan penonton dan pohon. Warga dan peserta lainnya pun berlarian untuk menolong dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Salah seorang keluarga korban kecelakaan Jalal mengatakan, saat kejadian cucunya bernama Dino tengah menonton perlombaan itu. Namun naas, pria berusia 25 tahun itu menjadi korban dan mengalami luka pada pinggangnya. Panitia pelaksana Zuanda mengatakan, akibat insiden itu, 18 orang penonton menjadi korban kecelakaan dan telah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan yang luka ringan sudah diperkenankan pulang. Ini harus tanggung jawab lah gitu. Yang penyelenggara itu harus tanggung jawab. Apapun terjadi kan itu kan yang adakan kan itu mungkin pemerintah juga bukan swasta kan istilahnya gitu. Jadi harus tanggung jawab. Jadi yang jadi korban siapa, Pak? Cucu saya, termasuk cucu. Berapa umurnya, Pak? Sekitar 25 lah. Kondisi gimana, Pak? Pinggang kena.
Ini event IOF itu yang tadi kejadian tadi sore bahwa ada kejadian kecelakaan dalam event, tapi sesuai dengan standarnya event IOF bahwa kami telah memenuhi standar untuk melakukan event, melaksanakan atau kegiatan event itu sendiri. Saat ini polisi tengah menyelidiki penyebab insiden. Sejumlah saksi dan panitia perlombaan akan dimintai keterangan lebih lanjut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim unit Reskrim Polsek Jambi Selatan meringkus 4 pelaku pencuri BTS menara telekomunikasi di kota Jambi. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku diduga sindikat lantaran berasal dari luar daerah dan menggunakan baju teknisi. Aksi pencurian baterai telekomunikasi di kawasan Jambi Selatan, kota Jambi terekam kamera CCTV. Tampak 2 pelaku yang menggunakan baju teknisi dengan santai mengambil baterai tower tersebut. Usai mendapatkan laporan, polisi langsung menangkap pelaku. Dari penyelidikan, selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya yang menunggu di dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan, diduga keempat pelaku merupakan sindikat karena 3 diantaranya berasal dari luar Provinsi Jambi. Polisi saat ini masih mendalami sindikat para pelaku. Untuk tersangka sudah diamankan di Polsek Jambi Selatan. Untuk kasusnya bagaimana perkembangannya? Untuk kasus lanjut, sementara SPDP sudah kita kirimkan ke Kejaksaan. Apakah ini sindikat, Pak? Kalau dibilang sindikat, nampaknya bisa jadi. Untuk proses penyelidikan, para pelaku telah ditahan di Polsek Jambi Selatan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dan terancam pidana kurungan 7 tahun penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Kejari Batanghari menerima uang pengganti kasus korupsi pengolahan limbah terdakwa Yuhendi Buyung. Terdakwa Yuhendi Buyung menyerahkan uang senilai 1 miliar 42 juta rupiah lebih kepada Kejari Batanghari. Kejari Batanghari menerima uang pengganti perkara kasus korupsi proyek sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Dalam penyerahan uang itu, terdakwa Yuhendi Buyung menyerahkan uang senilai 1 miliar 42 juta rupiah lebih ke penyidik. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fatharani membenarkan penyerahan uang pengganti yang dilakukan terdakwa Yuhendi. Dengan diberikannya uang pengganti itu, maka terdakwa tidak dikenakan hukuman subsidiar dan hanya dikenakan pasal pokok perkara. Saat ini Kejaksaan Negeri Batanghari telah melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dari terpidana Yuhendi Buyung, yang mana terdakwa atau terpidana sekarang sudah dibebani uang pengganti sebesar 1,41 miliar 42 juta. Sebelumnya, terdakwa Yuhendi Buyung diamankan petugas setelah diduga melakukan korupsi pembangunan pengelolaan air limbah domestik terpusat di RT 25, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulyan, Kabupaten Batanghari pada tahun 2019. Selain Yuhendi Buyung, kasus korupsi itu juga menyeret Iskandar Zulkarnain alias Nandan dan Imam Purwanto. Masing-masing terdakwa yang telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Batanghari itu divonis bersalah melanggar pasal dakwaan primer tindak pidana korupsi. Terdakwa Iskandar Zulkarnain dihukum 5 tahun penjara dan terdakwa Yuhendi Buyung bersama Imam Purwanto dihukum 6 tahun penjara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya pejabat Bupati Mukti Said pimpin rapat koordinasi camat se-Kabupaten Merangin. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti Said memimpin rapat koordinasi camat se-Kabupaten Merangin. Mukti Said menekankan beberapa poin yang harus ditindaklanjuti dan disikapi oleh para camat. Pejabat Bupati Merangin Mukti Said memimpin rapat koordinasi pertama sekaligus perkenalan dengan camat se-Kabupaten Merangin. Dalam kegiatan yang digelar di auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin itu, Mukti Said mengajak seluruh camat agar terus membina komunikasi dengan baik, bekerja dengan ikhlas, dan jangan lupa beribadah.
Dalam kesempatan itu, Mufti Said menekankan agar camat memahami tugas pemerintahan desa dengan baik, karena camat merupakan ujung tombak perpanjangan tangan bupati ketika terjadi permasalahan di tingkat desa. Camat diminta berperan aktif menyukseskan proses pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah masing-masing agar berjalan dengan baik dan lancar. Pada rakor yang diikuti 24 camat dalam Kabupaten Merangin itu, Mufti Said mengingatkan serapan anggaran kepada para camat. Mufti Said minta agar camat melaksanakan kegiatan dengan baik sebelum akhir tahun anggaran 2023. Jangan sampai sudah besar baru kita urus, ya kan? Jadi kalau ada bibit-bibit itu kita sudah Pak Camat sudah dipantau, ya. Nah, nanti akan kita koordinasikan untuk bibit terkait turun dulu. Mufti Said minta para camat selalu tanggap dan mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemprov Jambi gandeng Ombudsman dan Forkopimda dalam penyelesaian polemik pungutan angkutan batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Pengurus Ponpes Arido Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi yang mengusung tema menumbuhkan semangat dakwah dan uhwah itu diisi tausiah agama yang disampaikan Ustadz Ahmad Baidawi dan Ustazah Naila. Pengurus Pondok Pesantren Arido sukses menggelar tablik akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di belantaran Ponpes itu mengusung tema menumbuhkan semangat dakwah dalam uhwah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua ini diisi tausiah agama yang disampaikan Ustadz Ahmad Baidawi dan Ustazah Naila. Peringatan Maulid Nabi ini sebagai wujud rasa syukur lahirnya Rasulullah SAW. Sudah diperhatikan oleh Ketua Yayasan Ponpes Arido Andre Listio mengucapkan terima kasih kepada panitia dan para tamu undangan yang telah menghadiri tablik akbar. Andre Listio berharap Ponpes Arido dapat dikenal masyarakat luas dan menjadi wadah generasi muda untuk menimba ilmu agama. Akan lebih banyak lagi mengadakan acara-acara yang besar sehingga pondok lebih maju, dikenal orang, dan santri pondok ini semakin banyak ke depan. Maulid Nabi Muhammad SAW ini diikuti antusias oleh para santriwan dan santriwati. Santri di Ponpes Arido Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpeh Ulu ini tak hanya dari Kabupaten Muaro Jambi, namun juga dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TVRI Stasiun Jambi menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Pada kegiatan yang dihadiri pegawai, dharma wanita, dan pensiunan TVRI, turut dilakukan sosialisasi zakat AZN oleh Basnas Provinsi Jambi. Bertempat di Studio 1, pegawai TVRI Stasiun Jambi antusias mengikuti Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Tak hanya diikuti pegawai, peringatan Maulid Nabi yang mengusung tema tingkatkan kepedulian dan kinerja yang terbaik untuk TVRI Stasiun Jambi ini juga dihadiri dharma wanita dan pensiunan TVRI Stasiun Jambi dan Wakil Ketua Basnas Provinsi Jambi. Pemapar materi sekaligus penceramah Reza Fahlebi mengatakan, kewajiban zakat merupakan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat dapat mensucikan harta, karena itu zakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Sementara Wakil Ketua Basnas Provinsi Jambi Abdul Manan mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti MOU Basnas dengan TVRI Stasiun Jambi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kewajiban zakat bagi masyarakat. Tujuan kita sosialisasi
zakat infak dan sedekah pada teman-teman kita yang dari TVRI adalah mensiarkan tentang zakat infak dan sedekah kepada teman-teman, sehingga apa yang kita sampaikan bisa menyentuh pada hati teman-teman sendiri. Berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, setiap orang yang memiliki pemasukan minimal Rp6.829.000, maka kewajiban zakatnya 2,5%. Yazid Santoso, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggandeng Ombudsman dan Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan munculnya pungutan angkutan batubara. Pungutan itu berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian daerah. Indonesia, Bapak Aminuddin AKCA CFE. Menyikapi potensi kerugian daerah dari pungutan angkutan batubara, disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Provinsi Jambi akan meluruskan persoalan tersebut dengan melibatkan Ombudsman, termasuk Forkopimda. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pembahasan polemik pungutan angkutan batubara yang belakangan muncul dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Pihak-pihak yang melakukan pungutan diminta duduk bersama antara Ombudsman, pemerintah, dan Forkopimda untuk membahas legal atau tidaknya pungutan yang dilakukan. Keputusan dalam pertemuan itu nantinya menjadi landasan yang baik dalam meningkatkan kualitas pengolahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi. Penyelesaian polemik angkutan batubara harus dilakukan agar persoalan ini tidak diperpanjang dan menimbulkan polemik baru. Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, pungutan yang dilakukan oleh salah satu transportir itu merupakan bentuk iuran dari anggota. Karena laporan dari ATJ sudah mendiskusikannya dengan Ombudsman, dan Ombudsman siap untuk memanggil kita semua untuk membicarakan pada titik pungutannya. Pada titik pungutannya. Yang tadi kita tidak bicara pungutan pertemuan kita kemarin. Pungutan nanti akan dibahas secara bersama antara Forkopimda, ada Pak Gubernur nanti, ada DPRD, termasuk TNI Polri. Ya, kemudian ada dari pihak Ombudsman, ada juga nanti dari pihak ATJ. Kesimpulannya seperti apa? Itu terkait dengan pungutan. Ya. Sudirman menekankan, untuk menyelesaikan persoalan tata kelola batubara di Provinsi Jambi, Pemprov Jambi terus berupaya merealisasikan jalan khusus angkutan batubara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Tanjung Jabung Barat lakukan sidak hotel dan warung kopi. Sidak itu dilakukan untuk memastikan kelengkapan alat pemadam kebakaran di hotel dan warung kopi. Pasca kebakaran beberapa waktu lalu yang meludeskan 17 unit bangunan, Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat menginstruksikan damkar sidak ke sejumlah warung kopi dan usaha lainnya serta hotel. Kepala Dinas Pemadaman Penyelamatan Kebakaran Iswardi mengatakan, dari hasil sidak didapati masih ditemukannya tempat usaha dan hotel yang tidak memiliki APAR. Sebagai upaya pertolongan pertama ketika terjadi kebakaran, pihak damkar telah memberikan teguran secara lisan dan pengertian kepada pemilik hotel dan warung. Kami hari ini dari Dinas Pemadam Kebakaran mengecek kembali surat himbauan Bupati kepada masyarakat dan pengusaha yang wajib menggunakan alat pemadam api ringan, APAR yang APAR. Kebetulan dari pagi tadi kami berjalan ini sampai di Hotel Melati ini, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki APAR. Iswardi menambahkan, agar APAR berfungsi secara maksimal, isi APAR wajib dicek 6 bulan sekali oleh pemilik dan pengelola hotel dan warung kopi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.